Karena dalam tinggal tenang dan percaya, di sanalah letak kekuatan-Mu. Kami percaya pada firman-Mu yang mengatakan bahwa justru ketika kami tinggal tenang dan percaya, kami mendapatkan kekuatan kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya tinggal di dalam-Mu. Kaulah nafas hidup
Sama seperti Daud katakan, jangan ambil roh-Mu dari kami. Seperti itulah kami berkata padamu. Karena bersekutu dengan Engkau adalah kebutuhan terbesar bagi kami. Kami mengharapkan Engkau senantiasa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu
Shalom, salam jumpa dalam kesempatan kali ini, Intimate Worship. Kita lihat bahwa hari ini kita di dalam waktu menuju pencurahan Roh Kudus. Kemarin kita sama-sama merayakan, memperingati Yesus naik ke surga. Dan kemudian murid-murid itu pergi ke Yerusalem, ke loteng atas. Mereka di sana berdoa untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan senantiasa memimpin kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang kami andalkan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu firman Tuhan bagi kita kali ini. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa firman ini mengatakan hiduplah dalam roh, berarti hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh adalah suatu perintah yang datang dari Tuhan. Dikala itu suatu perintah, semestinya kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu berargumentasi, apakah saya harus dipimpin oleh roh? Enggak perlu, tetapi harus kita ambil keputusan untuk dipimpin oleh roh. Karena semua kita sudah paham bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan dikatakan bahwa daging lemah, tapi roh adalah penurut. Sedangkan jiwa adalah yang mengambil keputusan tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, harusnya jiwa semakin kita perkuat untuk bisa senantiasa mengikuti apa kata roh. Dan sejak awal firman Tuhan di perjanjian lama, hal ini sudah sering dinyatakan. Misalnya di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kata firman Tuhan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jelas perintahnya. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Itulah yang Tuhan mau. Jadi kita memang harus berlatih untuk hidup di dalam suatu konsistensi. Untuk hidup di dalam suatu ketekunan. Untuk senantiasa dipimpin oleh roh. Karena kita tahu bahwa roh ini memang penurut. Dan roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena kita semua sudah perwakilan kerajaan Allah, sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah lahir baru. Berarti roh kita adalah roh yang bersama-sama dengan Roh Kristus. Yang bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, karena itulah kita harus konsisten di dalam keputusan kita untuk senantiasa mengikuti apa kata roh. Apa kata roh berarti apa kata firman Tuhan. Maka kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus merenungkannya, kita harus berdoa sehingga hidup kita senantiasa intim dengan Tuhan. Seperti murid-murid yang pergi ke Yerusalem, mereka berdoa dengan sepenuh hati. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita senantiasa betul-betul dalam mengambil setiap tindakan, dalam mengambil setiap keputusan, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Karena memang kita mengerti, saya sampaikan bahwa yang kedua harus kita paham, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh adalah sesuatu yang bersifat kekal, yang bersifat eternity.
Tapi keinginan daging adalah sesuatu yang bersifat sementara. Itu yang sering kita kenal dengan istilah instant gratification. Artinya mau mendapatkan kenikmatan sementara. Memang sangat menggoda. Dari perjanjian lama pun kita bisa banyak belajar bagaimana kehidupan Esau dan Yakub. Kita semua sudah mengerti dan sudah mendengar kisah itu. Pada suatu ketika Esau pulang dari padang, dia kelelahan. Kemudian Yakub sedang memasak kacang merah yang begitu menggoda, begitu enak, dan ada roti di sana. Dan kemudian Esau pengen makan roti dan kacang merah tersebut. Dan kemudian dia minta kepada Yakub. Lalu Yakub mengatakan, tidak segampang itu. Jual dulu hak kesulunganmu kepada aku. Dan itu dilakukan oleh Esau. Why? Karena dia mau mengambil kenikmatan sementara. Hanya gara-gara kacang merah dan roti. Hak kesulungan dia jual kepada Yakub. Tapi itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Bisa saja kita memerlukan dana, memerlukan uang. Mungkin memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kadang-kadang karena anak-anak mau sekolah. Kadang-kadang karena bahkan mau berobat karena sakit penyakit. Untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi dikala ada kesempatan nipu, orang ada yang milih nipu asal dia dapatkan uang tersebut. Karena dia mau kenikmatan sementara. Harusnya kita harus tetap di dalam kebenaran. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, dikala dunia sosial media begitu memasyarakat. Orang mungkin dalam IG-nya dia posting sesuatu. Kemudian yang dia harapkan adalah ada banyak orang yang membuat like, follower. Dan begitu semakin banyak maka dia happy. Dia katakan wow asik. Asik apa? Kenikmatan sementara. It's okay kalau dia melakukan sesuatu itu dengan normal. Tapi kadang-kadang yang dia posting juga adalah sesuatu yang tidak benar. Yang dia posting adalah hoax. Yang dia posting adalah kebohongan. Tetapi hanya untuk mencari like, mencari follower. Itu dia lakukan. Itu adalah kenikmatan sementara. Instant gratification. Jangan itu yang dikejar. Karena saya katakan bahwa harusnya kita melihat tujuan kita adalah kekekalan. Kalau itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini, maka hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan tadi dalam firman adalah hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, satu-satunya jalan adalah tetap intim dengan Tuhan. Tetap undang Yesus di dalam kehidupanmu. Satu-satunya untuk bisa hidup dalam kebenaran adalah tetap ada dalam doa. Engkau bangun pagi, datang pada Tuhan, berserah kepada Dia, puji Dia, baca firman Tuhan. Sepanjang hari bukan berarti dalam aktivitasmu engkau lupakan Tuhan. Apapun yang sedang engkau lakukan, pastikan komunikasimu tetap intim dengan Dia. Engkau lihat sesuatu, engkau katakan, Tuhan apa yang aku dapatkan dari kejadian ini? Engkau dapat berkat, engkau katakan, Tuhan aku bersyukur untuk ini. Bahkan pada saat ada tantangan, Yakobus mengatakan, ada ujian dan pencobaan sekalipun, kita tetap dalam bersyukur. Karena ujian maupun pencobaan itu akan mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan mendatangkan kesempurnaan. Pencobaan apa yang kau hadapi pada hari-hari ini? Tantangan apa yang kau hadapi pada hari-hari ini? Intinya adalah hidup intim dengan Tuhan. Supaya engkau tetap dibimbing hidup dalam kebenaran. Intinya adalah berserah kepada Tuhan dalam keputusanmu. Bukan keputusan hanya dengan pemikiran yang kita lakukan. Walaupun intelektual luar biasa, walaupun pendidikan, gelar dahsyat-dahsyat.
maka tuntunan Tuhanlah yang utama dalam kehidupan ini. Jadi tetap dalam doa, tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti murid-murid yang di Yerusalem, sabar menunggu sampai 10 hari, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Doa saya adalah biar dalam kehidupan ini setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita paham bahwa itu adalah suatu perintah, dan kita paham bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dan kita paham untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan menuntun kita dalam nama Yesus. Amin.